Oke, sebelumnya thank you so much ya, Piari, for the opportunity, sama selamat malam teman-teman. Udah nyempetin nih di tengah-tengah minggu ya untuk, nambah ilmu, untuk menjadi seorang product manager, ini juga udah hari ketiga, so yang bertahan sampai hari ketiga nih day 3, good job to you guys, kudos to you guys udah, semangat terus untuk belajar. Semoga kedepannya bisa jadi product manager yang sukses ya, amin. Untuk hari ini aku akan bawain materi yang sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi paling penting ya di antara rangkaian, 4 hari ini, yaitu writing product requirement as product manager. Di sini aku rinciin lebih dalam, writing product requirement documentation gitu. Sebelumnya, untuk kenalan, aku Adrian, di Apiari, sekarang di Tab Home sebagai product lead ya. Tapi aku juga lumayan aktif di Apiari sebagai community advisor di Apiari Product Community. Kemudian tadi Kak Muti juga udah mention aku salah satu mentor juga di Apiari Academy ya, di Fundamentals Training, untuk Product Management, Introduction and Intermediate yang rencananya akan start di bulan Oktober nanti, awal Oktober. Terus aku juga Professional Scrum Master PSM1 Certified itu, teman-teman. Mmm, udah lebih dari 6 tahun sih, 7 tahun, di dunia produk, but I was fortunate and lucky enough to start early sih teman-teman, sejak internship. Waktu itu di Connected Life Health di Singapura, sebagai PM intern, terus Digital Entrepreneurship, internship di Gemstar di Australia. Kemudian balik ke Indonesia, jadi APM, PM, Head of Product Lead lagi, gitu. Macem-macem sih, produk domainnya, pernah di fintech, MNC, corporate yang gede, habis itu di Impacto tuh lebih kayak vendor style ya. Jadi, waktu itu ngerjain HRIS sama, tax system, kemudian POS, online store, checkout, terus sekarang di property technology, real estate. Sebelumnya mungkin aku lupa include di sini, aku lulusan sistem informasi sih teman-teman, tapi nggak usah takut kalau, ambil kuliah di jurusan yang bukan IT atau eksakta atau sains, bisa kok tetap jadi product manager, gitu. Agenda untuk hari ini lumayan singkat sih teman-teman, aku paling 2 kali 20 menit nih, materi ke teman-teman, nanti lebih banyak di demonya, gitu. Jadi aku bagi nih ke 4, what is PRD, why is PRD important, habis itu Q&A, habis itu how to create PRD ini yang paling penting, dan case study yang akan kita lakuin bareng-bareng nih. Terus sebenarnya ini, inisiatif dari aku pribadi ya, kalau teman-teman mau ada take home assignment nanti bisa tektokan nama aku di LinkedIn atau di WhatsApp. Ini di luar dari kriteria, sertifikat ya teman-teman ya. Jadi itu untuk yang kemarin sama Mas Faisal Adi, ini hanya untuk aku pribadi. Kalau teman-teman mau lebih mendalami PRD, soalnya menurut aku PRD ini penting, untuk seorang product manager, gitu. Oke, first of all kita mulai ya di, agenda hari ini. So what is PRD? Jadi teman-teman bisa bayangin nih, teman-teman apalagi yang, sudah bergelut di dunia startup atau tech, ataupun kalau belum tidak masalah, kadang ada suatu kebutuhan, di suatu perusahaan ya, apakah itu project atau membuat produk, atau produk di internal ya. Ini bisa fisik atau digital ya, atau nggak berbentuk ya. Eee, Contohnya ini nih, klasik ya, ada customer tuh sebenarnya dia minta dibuatin ayunan gitu. Teman-teman dalam hal ini ya pembuat, ayunannya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di kanan bawah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh, customer. Cuman, sebagai manusia lah ya, dan di dunia kerja, pasti kita punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda. Itu pun juga dari experience, dari knowledge, dari pengalaman, hidup, personal dan profesional juga gitu. Dan dari sini bisa kelihatan sih berbagai interpretasi atau translation dari, berbagai pihak ya. Misalnya customer-nya explain-nya sampai kayak gini nih, ini kan nggak bisa didudukin ya. Terus project leader-nya memahaminya kayak begini, padahal secara fisika nggak bisa ya, seperti ini ya. Nggak ada yang bisa diayunkan, apalagi yang ini analisnya, ini kan nggak mungkin ya. Terus ada juga yang programmernya, kalau teman-teman di dunia startup atau tech kan, tektokan dengan programmer atau engineer ya, yang software engineer yang ngebuat.
Mereka nge-codingnya seperti ini nih. Tapi bisnis consultant itu alias sales ya. Mereka mungkin lebay ya, ngejualinnya seperti ini ya, duduknya nyaman, tapi kan nggak mungkin ya, pasti berat gitu. Dokumentasinya nggak ada nih di kiri bawah. Jadinya nggak tahu sama sekali apa yang mau dibuat. Terus pas dibuat bener-bener operation cuma gini doang, lupa. Di bill-nya, diminta bayarnya kayak seperti roller coaster. Padahal sebenarnya cuma sesimpel ini. Terus support-nya juga singkat banget, as simple as this, padahal sebenarnya yang diinginkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman ngelihat contoh ini, sebenarnya benang merahnya cuma satu sih, yaitu butuh suatu acuan atau panduan di mana seorang product manager itu bisa menjembatani atau align seluruh stakeholder ini, gitu. Dari customer, project leader, analis, programmer, business consultant, orang operation yang masang, dan pihak-pihak terkait. Kalau di dunia tech startup itu ada designer juga, gitu, UI UX designer. Nah, maka dari itu sebenarnya teman-teman bisa bertanya sih, what is PRD? Gitu. First of all, PRD itu nggak ada definisi yang pakem ya, karena product management sendiri juga evolusinya berjalan dengan pelan dan branch out atau penggabungan dari beberapa ilmu ya, atau domain knowledge. Kemarin kan di hari pertama ya, Day One, teman-teman udah belajar getting to know product management ya, dari Cassandra ya, dari role, skill, sama career path-nya. Terus sama Mas Faisal Adi juga think and solve problem as a product manager. Nah, setelah udah paham nih tentang product management, tentang critical thinking-nya, sama problem solving, teman-teman butuh suatu cara untuk mengkomunikasikan hal tersebut kan. Apalagi untuk di internal perusahaan, sama biar orang lain tahu lah ya. Nggak semua yang ada di otak itu kan bisa terrealisasikan kalau nggak bisa dikemukakan dengan baik kan. Nah, PRD ini salah satu contohnya, teman-teman. You can communicate the wonderful ideas in your mind to the team, di tim teman-teman, who can really develop the product or features. Terutama ke tim tech or engineering sama ke design team. Gitu. Nah, dari pemahaman ini sih aku bisa menyimpulkan PRD itu ada dua definisi ya. Yang pertama itu a document yang ditulis oleh product manager untuk menjelaskan fitur yang ingin dibuat, di-develop. Yang kedua itu sebagai acuan atau guide di mana berisi important things that must be included in product release, seperti tadi yang question di Kahoot tadi. Serving as a guide, panduan untuk perubahan-perubahan perubahan dokumentasi di rilis proses berikutnya. Maksudnya itu teman-teman ketika ngebuat produk kan pasti harus mengacu ke suatu panduan lah ya, bisa dikatakan kiblatnya lah ya. Nah, PR ini bisa memberikan posisi ini nih untuk menjadi acuan. Jadi dari pengertian atau pemahaman ini teman-teman bisa tahu PRD itu penting ya. Karena kalau menurut aku pribadi, harga diri, knowledge atau bisa dikatakan importance of teman-teman nanti sebagai product manager itu bisa dilihat di sini gitu. Kalau sebelumnya teman-teman udah belajar tentang role dan skill-nya dan career path-nya, terus teman-teman juga udah bisa think and solve problem, kalau nggak bisa dilihat orang lain, nggak ada gunanya juga kan. Nah, ini PRD salah satu cara. Di sini juga teman-teman bisa memuaskan stakeholder, terutama bos, ya kan, supervisor, manager teman-teman, sama juga team member, terutama UI UX design sama engineering, supaya mereka tahu bahwa teman-teman itu menjadi product manager yang mumpuni, gitu. Jadi PAD itu important. Kalau fitur-fiturnya tidak ditulis di PAD, berarti nggak akan dibuat. Intinya sih paling gampang gitu. Seperti contoh yang dua sebelumnya ya. Kalau nggak ada yang didokumentasiin, sebenarnya mau dibuat apa sih gitu. Jadi PRD ini menjadi cara untuk memastikan apa yang ingin dibuat ditulis. Dan ini juga contoh tadi ya di Kahoot question ya. PRD itu bukan marketing strategy atau revenue stream gitu. Jadi itu bisa dikesampingkan di dokumen terpisah. Yang biasanya product manager itu tidak terlalu fokus untuk, terutama untuk entry level ya teman-teman. Associate product manager sampai senior belum tentu, menurut aku sih belum perlu ngurusin marketing strategy dan revenue stream gitu.
Jadi ini next level buat teman-teman nanti kalau udah naik tangga karir ya. Seperti yang udah dijelasin Kak Sandra kemarin di Day One. Nah, bagian kedua biar nggak lama-lama nih teman-teman. Kenapa sih PRD itu penting? Tadi kan aku udah mention ya, PRD itu penting karena harga diri ya, harga diri teman-teman sebagai product manager tuh bisa dinilai, diukur dengan PRD gitu, karena berbentuk hitam putih lah ya. Nah, yang pertama dan yang paling gampang itu bahwa ini suatu cara untuk mengobjektifikasi berbagai hal yang subjektif dari pandangan banyak stakeholder gitu. Contohnya yang tadi ayunan tadi itu kan banyak banget interpretasi ya. Dengan adanya suatu acuan dan panduan dan dokumen, teman-teman bisa membuat semua orang align dengan objektivitas ini gitu. Jadi jelasin apa yang mau dibuat, goal-nya apa, spesifikasinya, how are you planning to develop it, gimana mau develop, sama any other important ideas you want to share ke tim. Tim ini sih biasanya engineer ya, front end, back end, full stack, atau mobile engineer sama UI UX designer biasanya. Tapi sekarang itu ada tren di mana product marketing manager atau digital marketing specialist juga involved, terutama untuk product release. Terus yang kedua adalah the quest untuk mencapai minimum viable product. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih minimum viable product? MVP itu istilah yang biasa dipakai di agile methodology untuk membuat suatu produk di mana teman-teman tuh nggak akan perlu lama-lama ngebuat suatu produk ya, 1-2 tahun. Dirilis dulu versi yang paling simple, yang bisa dipakai oleh usernya, ya kan? Apalagi sekarang tech startup winter ya, nggak mungkin kan resources-nya dipakai 1-2 tahun untuk ngebuat suatu fitur, nge-build suatu fitur, tapi nggak dijual, gitu. Jadi PRD ini bisa ngebantu memastikan ide-ide yang ingin dimasukkan, ditaruh di suatu tempat, dan yang paling penting ini prioritization sih. Ini mungkin next level buat teman-teman untuk prioritas ide-ide teman-teman nanti. Ada istilahnya prioritize requirement atau product backlog. Nah, yang ketiga ini growth ya. Growth ini penting di mana seperti yang aku bilang tadi kan versi 0 atau versi 1 lah ya. Pastinya kan ada enhancement, tambahan, masukan dari customer, perubahan market trend, perubahan pasar juga kan. Nah, itu perlu ada pengembangan fitur dari suatu produk. Ya paling gampangnya ya teman-teman bisa lihat Tokopedia, Shopee, Grab, Gojek. Itu kan selama berapa? 5 tahun lebih ini kan banyak banget perubahan ya. Nah, itu PRD itu ngebantu untuk dokumentasiin gitu. Misalnya ada versi 0, 1, 2, 3 dan bisa melihatkan growth-nya gitu. Karena kan tertulis, oh yang versi 2 ini tambahannya ini gitu. Versi 3 tambahannya ini gitu. Nah, ini yang paling penting sih menurut aku yang keempat ini. Agak susah dipahami sebenarnya. Jadi aku pakai istilah bahasa Inggris itu measurement of fidelity. Fidelity itu the degree of exactness sih teman-teman. Definition dalam bahasa Inggris yaitu faithfulness to a person, cause or belief demonstrated by continuing loyalty and support. Jadi intinya PRD itu cara untuk mengukur keakurasian atau kepastian suatu produk atau fitur gitu. Sesuai nggak seperti yang diinginkan oleh teman-teman sebagai product manager dan stakeholder lain. Terutama hal-hal, ide-ide yang abstrak gitu teman-teman. Karena kan sekarang nih apalagi di Indonesia ekonominya udah maju pesat, kelas menengahnya juga semakin membesar, banyak kebutuhan masyarakat, banyak ide untuk produk kan. Itu kan banyak entrepreneur, founder, startup itu kan yang visioner lah ya, idealis juga, maunya banyak gitu kan. Dan itu kan nggak gampang ya untuk ditranslate kebutuhan usernya apa, requirement-nya apa, dibuatin di PRD. Nah, ini suatu cara nih PRD itu ngebantu untuk nge-translate visi dan misi tadi menjadi suatu hal yang bisa di-measure dari sisi fidelity-nya. Itu sih penjelasannya teman-teman untuk ini. Terus yang ini sih benar-benar straightforward sih, eliminate disagreement. Jadi biar nggak berantem lah ya gitu. Karena pasti setiap divisi atau stakeholder tuh punya banyak keinginan, kepentingan, maunya A, yang ini maunya B, yang ini maunya C gitu. Teman-teman sebagai product manager tuh ada
modul lah ya. Nanti di Apiari Academy juga ada nih stakeholder management nih buat teman-teman. Itu untuk nge-manage beberapa atau semua stakeholder gitu. Misalnya dari uh, C-level maunya ini, engineer maunya ini, designer maunya ini gitu. Marketing maunya ini gitu. Dan dengan adanya PRD kan ada tadi yang aku bilang ya, document and guide. Nah, itu bisa semua untuk align, semua mengacu ke situ untuk mengurangi disagreement ini yang biasanya verbal dan nggak dikomunikasiin. Terus aku nambahin nih buat teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe PRD ya, ini singkat aja buat teman-teman. Ada yang based on detail, ada yang based on software. Aku mau fokus ke sini aja sih teman-teman, based on detail. Low to high ya. Pertama yang software dulu deh. Yang software itu ada dua, automated sama manual. Kalau teman-teman di sini yang backgroundnya udah engineer ya, atau di kerjaannya udah di tech startup, mungkin kenal namanya Jira ya, atau Trello atau Asana. Nah, ini salah satu cara. Intinya automated tuh semua eh, automated by system. Jadi engineer atau designer bisa langsung ngerjain dari PRD yang teman-teman buat. Linknya langsung terkoneksi, terintegrasi dengan baik untuk ke engineer. Kalau manual itu as simple as di Microsoft Word, di Google Doc gitu. Terus teman-teman tinggal kirim email atau di WhatsApp group atau di Slack misalnya, terus suruh baca. Gitu aja sih pemahamannya sebenarnya. Very simple kalau yang based on software ini. Nah, kalau yang based on detail tadi, ini yang mau aku tekenin sih ke teman-teman. Jadi ada PRD light, medium, sama detail. Ini pembagian dari aku sendiri sih. Areanya itu ada di sebelah kiri ya. Requirement, flow, complexity, communication style to developer, engineer ya, sama keuntungannya apa. Intinya nanti kalau teman-teman bisa melihat di slide-slide berikutnya ya, intinya sih semakin ke kanan semakin detail, halamannya semakin banyak. Ini tergantung dari kebutuhannya juga dan kultur suatu perusahaan gitu. Yang mau difokusin di demo hari ini sih lebih ke PRD Lite ya teman-teman. Kita akan ngedemoin user story sama acceptance criteria itu. Dimana nanti kalau semakin detail itu akan semakin lengkap, kayak ada mock-up-nya, ada flow-nya. Flow-nya itu biasanya dibagi dua, as is sama to be ya. As is yang sekarang, to be itu di masa depan. Kompleksitinya ya seperti ini. Untuk PRD Lite ya satu fitur, satu PRD aja. Untuk yang medium mungkin satu fitur, satu PRD juga. Tapi untuk yang PRD detail ini satu epic, satu PRD. Dan satu epic ini bisa lebih dari satu fitur. Communication style-nya kalau yang PRD Lite ini butuh banyak komunikasi sih ke developer. Karena kan nggak detail ya, jadi butuh dijelasin. Cuma ada kalanya kalau PRD-nya detail, itu ya udah dijelasin aja word for word atau verbatim ya bahasa Latinnya. Jadi bisa dibaca aja sama engineer-nya. Terutama kalau di perusahaan yang corporate gitu dan product manajemennya udah berjalan dengan baik, biasanya PRD detail. Terus ini advantage-nya plus minusnya masing-masing ada ya. Kalau yang PRD Lite itu ensure high value delivery and communication over documentation. Jadi daripada nulis kelamaan, mending fokus ke value delivery sama komunikasi ke engineer. Terus ini works really well sama agile environment. Aku sendiri sih lebih prefer PRD Lite sih teman-teman. Dengan constant komunikasi ke engineer atau UI UX design. Semakin ke medium dan detail ya berarti semakin rinci dan mendalam ya. PRD detail ini juga lebih cocok untuk yang technical feature dan untuk waterfall ya, terutama yang vendor style atau ya software vendor house gitu, software house gitu. Kalau butuh serinci mungkin untuk present ke klien, dipresentasikan ke klien. Nah ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, how to create a PRD. Sebelumnya, sebelum kita mulai ya, aku mau ngasih gambaran bird eye view atau gambaran besarnya gitu. Karena teman-teman harus tahu gambaran besarnya nih sebelum kita terjun ke user story sama acceptance criteria. Pertama, biasanya ya, ini kan usually ya, karena PRD sendiri nggak ada pakemnya, jadi aku nulis usually. Yang ditulis di PRD ini ada 6 ini. Goal-nya, key success metric-nya, epic,
feature, user story, sama acceptance criteria. Di mana feature, user story, dan acceptance criteria, terutama user stories dan acceptance criteria ini yang akan di-highlight today ya, teman-teman. Jadi untuk goal itu, what does success look like? Terus key success metric-nya mau apa? Apakah activation, retention, revenue? Metrik ini ada modul sendiri nanti ya di Happy Academy ya, khusus untuk memahami metrik apa sih yang mau dibuat. Dan ini seperti tadi pertanyaan yang dibaca dari Slido, untuk level teman-teman yang entry level mungkin belum sampai sini ya, karena mungkin atau biasanya diarahkan oleh PM, senior PM, atau lead-nya atau head VP CPO-nya gitu. Nah, epic-nya itu biasanya sih agak susah didefinisin sih epic ini, tapi bisa dilihat dari sisi fitur. Jadi fitur itu kan product attribute yang di-deliver value ke end user ya. Contoh paling gampang ya, Gojek, GoRide ya bisa milih alamat asal, lokasi asal, terus sama lokasi akhir tujuan gitu. Nah, itu kan suatu fitur ya. Nah, balik lagi ke Epic nih. Epic itu pengelompokan fitur sih. Paling gampangnya itu aja. Ya mungkin Epic itu ya GoRide itu sendiri secara satu kesatuan itu Epic, karena kan banyak fiturnya di dalamnya. Dari ngubah alamat, jenis motornya atau mobilnya kalau Gokar kayak gitu-gitu. Nah, ini mungkin pemahaman gampangnya seperti itu. Nah, user story itu apa sih yang paling kita tunggu-tunggu nih? Deskripsi suatu fitur produk dari sisi kacamata si usernya itu gitu. Kalau teman-teman GoRide ya dari sisi teman sendiri yang butuh ada Gojek driver datang untuk ngantar teman dari lokasi A ke B. Jadi benar-benar dari sudut pandang teman yang menggunakan, bukan dari sudut pandang drivernya, bukan dari sudut pandang GoTo atau Gojeknya itu sendiri, bukan sudut pandangnya product manager Gojek atau GoTo gitu. Itu user story. Acceptance criteria, nah ini nyambung sih dengan user story. Kan teman-teman tadi kan udah paham ya user story dari sisi kacamata usernya. Jadi kondisi apa sih yang harus disatisfy sama user tersebut untuk dapat diterima story-nya, gitu. Itu pemahamannya. Ini yang pertama yang biasanya ya, dan ini yang bisa. Jadi kadang bisa di-skip gitu. Ada problem or opportunity, ini kan kemarin belajar juga sama Mas Faisal Adi ya, ini bisa dimasukin di sini sih. Terus ada product roadmap juga, visi, direction, and priorities of the product, ini biasanya dari company-nya. Dan yang ketiga ini UI UX, UI design mockup, biasanya untuk suatu product manager nih low fidelity aja, tektokan dengan product designer atau UI UX designer. Untuk high end-nya, yang keempat dan kelima nih interesting sih buat aku sebenarnya sering nekanin ini buat tim aku. Teman-teman ngebuatin flow diagram untuk SI sama to be flow-nya gitu. Mungkin ini agak lebih challenging buat teman-teman yang nggak belajar computing atau nggak ambil eksak ya pas kuliah atau di pekerjaan sekarang misalnya yang switch karir. Tapi it's okay, ini bisa dilatih, memang main otak kiri sih untuk SI sama to be flow-nya. Buat teman-teman yang engineer di sini pasti udah paham lah ya SI sama to be flow gitu, seperti sistem diagram aja. Terus yang keenam opsional juga sih communication plans, di mana misalnya meeting berapa kali ini didiscuss seperti gimana gitu. Terus kalau udah done nanti mau diapain. Jadi formatnya bisa aku rangkum kayak gini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma ngerangkum aja. Yang kita mau fokusin di 4, 5, dan 6. Yang mau aku tekenin juga, satu Epic kan bisa beberapa fitur ya. Setiap fitur itu ada beberapa user story. Jadi kayak turunan lah ya, gitu. One feature can have one or more user stories, gitu. Dan ini yang paling penting acceptance criteria. Kriteria kan plural ya, criterion singular. Satu acceptance criteria untuk satu user story. Jadi turunannya juga sih, gitu. Misalnya ada user story ada A, B, C, acceptance criteria bisa A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, kayak gitu.
Ini aku bikinin formatnya kalau teman-teman mau explore untuk ngebuat PAD. Cuma untuk hari ini kita fokusnya cuma di user story sama accepted criteria ya. Terus ini contoh flow yang tadi aku bilang. Ini nanti dokumentasinya, presentasinya bisa di-share ya ke teman-teman ya. Ini yang propose. Terus, nah ini format nanti akan detailin lebih lanjut kok teman-teman di next slide. Nah, kita masuk ke topik utama hari ini ya. Jadi please have your full attention di bagian ini. Kita udah ya bisa dikatakan ini udah mulai bagian demo ya buat teman-teman Apiari, Kamuti juga sama Hendra sama Happy ya. User story adalah small units of development that describe a product functionality. Notice ada dua bagian ya, small units of development, terus product functionality. Small units of development itu apa sih? Kalau teman-teman mau buat rumah kayak main Lego deh ya analoginya, kan butuh satu blok kan ya. Nah ini bisa analoginya kayak gitu sih, satu-satu. Itu small units of development-nya. Anggap aja kayak buat rumah ya bener-bener beton, cat, satu-satu gitu. Product functionality ya produknya itu seperti apa. Dari sisi sudut pandang user, ini yang paling penting dan perlu ditekankan. Daripada teman-teman menggambarkan deskripsi yang teknikal untuk suatu functionality, user story itu ngebantu teman-teman untuk apa? Jadi tahu apa yang usernya itu pengenin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya being in their shoes. Jadi paham dari sisi mereka tuh butuhnya apa, maunya apa sih, produk ini bisa ngebantu mereka kayak gimana. Formatnya gini dalam bahasa Inggris ya. Terus ini aku tekenin juga teman-teman nanti jangan ditranslate ke bahasa Indonesia ya, tetap bahasa Inggris ya. As a who, siapa aktornya. I want to take action, actionnya apa? Kata kerja biasanya ya. So that reason, alasannya apa? Jadi ini diingat-ingat terus ya formatnya. As a, I want to, so that. Contoh paling gampang banget nih. Teman-teman udah login ke aplikasi Gojek, terus pengen pakai aplikasi Gojek aja gitu. As a Gojek user who has already signed up, ini spesifik ya, has already signed up, I want to log into Gojek app so that I can use its features. Kenapa aku tulis udah sign up? Udah sign up itu karena kalau belum sign up ya berarti nggak bisa langsung login dong teman-teman ya kan? Masih nanti diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Jadi ini udah main asumsi nih, usernya ini udah ditargetin mereka-mereka yang udah sign up gitu. Jadi actionnya itu login kata kerja ke aplikasi Gojeknya sendiri untuk reasonnya ya untuk mengakses menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ini contoh yang lebih detail ya teman-teman ya. Teman-teman ini Tokopedia marketplace user ya, yang pernah pakai Tokped ya, beli dari Tokopedia, pengen ngecek delivery status teman-teman. Jadi teman-teman udah beli dari merchant, udah mau beli barang, terus mau ngelihat statusnya seperti apa. Jadi user story-nya kayak gini nih. As a Tokopedia user who has already signed up and have recently made a purchase that has not been delivered, I want to view my ongoing orders so that I can check the delivery status of any of my orders. Ini dari sisi usernya ini udah sangat-sangat spesifik ya teman-teman. Ada 3 kondisi nih kalau teman-teman lihat. Dia udah sign up, dia udah beli, tapi belum kekirim gitu. Jadi kalau udah kekirim ya dia nggak berlaku, dia bukan part of this user story, bukan untuk dia story-nya, itu bisa dikatakan seperti itu. Atau dia belum beli sama sekali, atau ya dia belum beli sama sekali ya berarti nggak part of this user. Apalagi yang tadi balik lagi, dia belum sign up Tokopedia ya nggak bisa, nggak masuk. Nah actionnya itu I want to view my ongoing order so that
reason-nya, I can check the delivery status of any of my order. Satu lagi yang mau aku tekenin ke teman-teman, pakai I ya, dari sisi si user-nya itu sendiri, gitu. Teman-teman sebagai product manager nulis user story ya dari, kacamata si user yang make. Jadi intinya dia pengen cek, delivery status, dari, barang-barang yang dia beli, gitu. Nah, sekarang ke bagian acceptance criteria ya. Jadi acceptance criteria itu, kriteria-kriteria yang spesifik dan measurable. Spesifik itu ya, self explanatory lah ya, spesifik. Measurable itu berarti bisa diukur, jadi jangan abstrak atau, tersirat. Yang mendefinisikan apa yang harus tercapai, dari suatu produk yang di-deliver, supaya diterima oleh customer atau, stakeholder atau user itu sendiri. Ini untuk memastikan, kerjaan teman-teman, sesuai dengan ekspektasi dari semua pihak. Kayak contoh yang ayunan tadi, supaya nggak terjadi kekacauan dari penafsiran. Dan prevent dispute pastinya, dan juga memastikan kualitas dari kerjaan teman-teman, untuk ngebangun suatu produk itu sendiri gitu. Formatnya itu ini, bisa di-highlight, tekenin baik-baik. Given precondition, when action or event, happen, then expected outcome or behavior. Jadi, given precondition-nya itu yang sebelumnya terjadi apa sih? Terus when-nya itu ketika action-nya ini terjadi atau dilakukan, terus apa yang akan terjadi gitu. Terus ini contohnya ya, given I am a Tokopedia user who have already signed up and made a purchase that has not been delivered, tadi ya, sama dengan, user story tadi. When I navigate to the ongoing order section of my account, then, nah ini panjang banget ya teman-teman then-nya, karena, expected outcome-nya lumayan banyak. I expect to be able to view the delivery status of each order, including details such as current location of the package, lokasi dari, barangnya itu di mana ya kan, expected delivery date-nya juga ada, kapan, expected nyampenya, any delay or issue that may have occurred during the delivery process, gitu kan. Kalau nggak salah ada yang bisa batal otomatis kalau nggak diterima, nggak diproses sama merchant-nya. Gitu. Jadi balik lagi nih ya, precondition-nya itu ya tadi, dia udah sign up, dia beli barang tapi belum dikirim. Terus action atau event-nya ya dia mau ngelihat di bagian, biasanya kan di bagian transaksi ya, kalau di aplikasi Tokped. Nah, expected outcome atau behavior-nya itu berarti dia pengen ngelihat status delivery-nya, pengirimannya, lokasi pengirimannya juga, kalau ada link terutama ya, atau terintegrasi sama logistiknya, biasanya kan bisa dilihat ya, lagi disortir di mana gitu. Misalnya yang 1 day atau 2 day atau 3 day, kapan sampainya dan lain-lain. Terus any delay or issue that may have occurred during the delivery process, gitu. Ini nanti agak challenging ya mungkin buat teman-teman, jadi kita bisa, demo bareng.